banget bisa liburan kayak gini waktu kantor lagi sibuk banget kayak gitu. Loh, ini di mana? Kok aku di sini sih? Aku yakin kamu pasti bingung. Pejamkan matamu, ikut aku, dan aku akan menjelaskan semuanya. Ini tempat apaan kayak gini? Kok aku bisa di sini sih? Katanya mau ngejelasin semua tadi. Kok aku bisa dikumpulin di sini sama orang-orang aneh kayak gini? Apa? Orang aneh? Lo kali yang aneh, bukan gue. Woi, kalian semua diam. Aku akan menjelaskan semuanya sekarang. Biar aku kasih tahu ya, kalian semua itu arwah. Kalian itu udah pada mati. Tapi sayangnya, kalian membawa masalah hidup kalian ke dalam kematian kalian. Dan aku di sini mengumpulkan kalian semua supaya kalian bisa mendapat kesempatan kedua untuk hidup kembali dan menyelesaikan permasalahan di kehidupan kalian. Paham? Apa? Gue udah mati. Udah mati? Bukannya tadi aku lagi ngajar di kelas? Mati? Bohong kamu. Orang tadi lagi nyantai gitu, lagi mancing kok bisa mati sih? Apa-apaan? Duh, udahlah, terima aja. Kalian tuh di sini udah pada mati. Jadi udah deh, pada diem aja. Nggak usah tambah sulit kerjaan aku di sini. Apaan sih lo? Lo bohong kan? Coba mana kameranya? Mana? Tunjukin. Iya, kamu pasti bohong kan? Tempat ini namanya ruang antara. Antara kehidupan dan kematian yang sesungguhnya. Kalian punya satu kesempatan untuk menghidupkan kalian kembali. Sebuah permainan yang akan menjadi pertaruhan kalian. Karena aku malas untuk menjelaskannya, aku persingkat saja. Permainan yang akan kalian mainkan mirip seperti permainan werewolf yang kalian biasa mainkan di dunia. Dan peran yang akan kalian ambil itu ada hubungannya dengan peran kalian selama kehidupan ini. Jadi, kita harus saling menuduh. Lalu yang kalah... Ya, betul sekali. Nyawa kalian, atau lebih tepatnya, kesempatan kalian untuk kembali ke dunia akan dipertaruhkan dalam permainan ini. Hanya ada satu pemenang yang diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia. Dan bukan hanya itu, kalian memiliki waktu 48 jam untuk menyelesaikan masalah kalian yang membuat kalian tertahan di ruang antara. Permainan akan segera dimulai. Ambil kartu kalian, jangan perlihatkan kepada siapapun. Kartu kalian adalah identitas kalian di permainan ini. Setiap malam, serigala akan membunuh satu orang pemain. Warga dan peramal bertugas untuk mencari tahu siapakah serigala tersebut. Kemudian, pada siang hari, setiap pemain akan menuduh satu orang pemain untuk dieliminasi. Apabila serigala bertahan hingga akhir permainan,
Maka serigala tersebutlah yang menang. Malam telah tiba. Semuanya sudah tertidur. Kini, waktunya serigala untuk memilih mangsanya. Pagi sudah tiba. Seorang peramal mati terbunuh dan tidak akan bangun kembali karena dokter gagal menyelamatkannya. Gila, ini beneran. Dia beneran mati dan menghilang. Kita cuma arwah, tapi kok kita bisa hilang? Semua yang dieliminasi dalam permainan ini akan hilang. Benar-benar lenyap. Tidak ada kesempatan kedua. Kini, saatnya menuduh. Kalau aku nunjukin emosi terlalu berlebihan, mereka pasti curiga. Tapi kalau terlalu senang juga bisa mencurigakan sih. Permainan ini ternyata bukan cuma bertahan, tapi permainan ini juga manipulasi. Kalau menurut gue sih Husein ya, lihat aja dari penampilan dia terus cara dia natap kita semua kayak orang yang lagi ngintimidasi gitu. Bener juga, lihat aja bajunya rapih kayak pejabat. Mungkin dia koruptor kali dulunya. Enak saja, apa kamu bilang? Koruptor. Justru aku di sini karena telah dihianati oleh rekan kantorku. Mereka yang korupsi malah aku yang kena hukuman mati. Terus kalau bukan lo yang jadi serigala, siapa? Mungkin saja kau sengaja menuduhku agar identitasmu tidak diketahui. Yang bener aja, gue ini cuma mahasiswa semester akhir yang belum nyelesain skripsi gue karena gue mati akibat usus buntu kebanyakan makan mie. Udah jelas bukan kalau kematian gue nggak merugikan orang lain? Terus, siapa yang jadi serigala di antara kalian ini, hah? Ngaku kalian semua? Kevin, lo bodoh ya? Mana ada penjahat di dunia ini yang ngaku? Jangan-jangan lo ya serigalanya. Oke, jadi siapa yang kalian tuduh sebagai serigala? Kevin, Kevin Surya Atmaja. Lahir pada 18 Januari tahun 2000, tanggal kematian 9 Oktober 2024. Seorang anak dari pemilik proyek pembangunan jembatan Sukamadu yang karyawannya korupsi besar-besaran. Meninggal karena kehabisan oksigen akibat tersedak cincin di dalam makanan. jembatan Sukamadu. Itu kan tempat terakhir yang gue lewatin sebelum akhirnya gue ada di sini. Jangan-jangan gue mati karena proyek sialan itu. Hah? Malam telah tiba. Silahkan tertidur. Kini, waktunya serigala untuk memilih mangsanya. Kalian benar-benar gak bisa ya main permainan ini. Payah, padahal serigalanya tinggal sisa satu. Tapi gak bisa tuh kalian membunuhnya. Mending lo diem deh. Damn, jadi ini tinggal sisa kita bertiga nih. Tinggal gue, lo, dan si orang pendiam ini. Woi, coba lo jelasin kehidupan lo ke kita sekarang. Biar di sini kita bisa saling tebak. Siapa yang sebenarnya serigala di sini? Gue sih biasa aja sih, kerja di kantoran, kantor pemerintah, kerja di kantor, ya hidup semestinya orang kantoran gimana, gitu aja biasa. Terus kalau hidup lo semonoton itu, kenapa lo bisa mati? Nggak tahu, orang tadi aku lagi cuti, terus pas aku bangun, tiba-tiba di sini, di tempat aneh kayak gini. Kalau kalian, kalau kamu deh, nggak, kamu matinya kenapa? Gue ini dokter bedah. Setiap hari gue ada jadwal operasi. Cuman karena tadi kesiangan, gue akhirnya coba jalan lain. Dan ternyata itu jembatan punya bokapnya si Kevin tadi itu. Ternyata jembatan itu belum sesuai dengan SOP dan bahkan belum layak pakai. Dan jadilah gue sekarang arwah yang minta kehidupan. Kalau lo gimana, Mik? Seperti yang gue bilang tadi, gue cuma mahasiswa semester akhir yang belum nyelesain skripsi gue karena gue kena penyakit usus buntu akibat sering makan mie tiap hari.
Dan harusnya hari itu gue ada jadwal operasi. Tapi karena dokter yang ngerawat gue nggak bisa datang, gue juga nggak tahu sih dia nggak datang karena apa. Cuman gara-gara dia, akhirnya gue mati deh di ruang operasi. Emang kamu dirawat di mana? Waktu itu sih gue sempat dirawat di rumah sakit Kasih Bunda, tapi gue dirujuk ke rumah sakit Mitra Bersahaja. Wait, Mitra Bersahaja? Itu kan rumah sakit tempat gue kerja. Hari itu gue ada jadwal operasi usus buntu. Lah, jangan-jangan lo lagi dokter yang ngerawat gue. Jadi, secara nggak langsung, lo yang bikin gue meninggal. Lo nggak bisa ya nuduh gue sebagai pembunuh. Gue juga mati dalam perjalanan nyelamatin lo. Ini semua tuh gara-gara proyek jembatan sialan milik bokapnya si Kevin itu. Kematian kita saling terikat. Mika dan Arga secara tidak langsung adalah korban dari ayahnya Kevin, perusahaan yang bekerja sama dengan kantor aku bekerja. Dan Pak Husen, dia adalah korban dari kesalahan ketua tim divisiku. Ini bukan permainan biasa, ini mah penghakiman. Gue bener kan, Hap? Oi, Sahab. Oh iya benar. Kalian berdua ini secara nggak langsung adalah korban dari proyek bapaknya Kevin. Dan kamu Mik, kamu jangan nyalain Arga. Arga itu dokter yang bakal nanganin penyakit kamu. Sorry ya, Gak. Tadi gue marah-marah sama lo. Santai aja sih, gue juga tadi emosi. Maafin gue juga ya, Mik. Kini saatnya menuduh. Jadi, siapa yang akan kalian korbankan? Kita harus pilih salah satu. Karena kalau kita salah pilih, nanti malah serigalanya lagi yang menang. Gue rasa gue tahu siapa serigalanya. Menurut gue, Gue juga. Gue tahu siapa yang jadi serigala di sini. Menurut gue, itu lo, Gak. lo yang bener aja. Gue ini dokter, baik di dunia nyata maupun di permainan ini. Justru menurut gue, Sahab lah yang jadi serigalanya. Karena di antara kita, cuman dia yang gak menjelaskan alasan kematian dia. Tapi menurut gue, tetap lo sih, Gak, penjahatnya. Lo yang jadi serigala. Kalau menurut lo, gimana? Aku sih setuju ya sama Mika ya. Soalnya kehidupan kamu sebelumnya tuh kayak ada yang janggal gitu loh, Gak. Kayaknya emang bener kamu deh serigalanya. Pemenangnya telah ditentukan. Selamat, Sahab Laksamana. Sayang sekali, kalian semua tidak berhasil menemukan dan membunuh serigala dalam permainan ini. Selamat, Sahab. Kamu telah memenangkan permainan ini dengan mempertahankan peranmu sebagai serigala tanpa ada yang menyadari dan menuduh hingga akhir permainan. Jadi selama ini lo yang jadi serigala? Sia-sia gue percaya sama lo. Kali ini, kamu memang sudah menang. Tapi, bukan berarti kamu telah terbebas. Sebelum kamu pergi, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu terlebih dahulu. Kemari. Pejamkan matamu. Iya Pak Surya, untuk racunnya sudah saya masukkan ke dalam minumannya Pak. Baik Pak. Tunggu. Tadi kok dia nyebut nama Pak Surya ya?
Iya betul. Itu karena Pak Surya, ketua timmu, merupakan orang yang menyuruhnya untuk memasukkan racun ke dalam minumanmu. Kau akan kembali tepat beberapa menit sebelum ajal menjemputmu. Kau memiliki waktu 48 jam. Gunakan waktu itu dengan baik untuk menebus dosamu dan menuntaskan segala hal yang belum selesai. Ini benar hidup lagi? Oh, ini yang bikin aku mati. Diracun jadinya. Ah, elah. Flash disk ya? Udah sini aja. Nih. Iya, masih mas. Ambil aja ya. Bukan hari ini Bapak ambil cuti. Ada apa, Pak? Itu ceritanya panjang. Sekarang ini flash disk. Kasih ke pimpinan cepat ya. Iya Pak, akan segera saya antarkan ke Pak Wijaya. Oke, cepat ya, cepat. Baik Pak.